Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu sucinya kepada manusia yang paling dikasihinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan firman Allah taala yang terkumpul dalam kitab suci Al-Qur'an ini berisi pedoman hidup bagi manusia, petunjuk yang abadi bagi setiap generasi. Setiap surah, bahkan di setiap hurufnya, memiliki makna yang sangat mendalam yang akan menyampaikan pada keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kakek kami pun baik dari ibu baik dari ayah sama, mereka juga pendonor kornea mata. Yang satu saya tahu ceritanya, alhamdulillah berhasil sampai ke penerima. Yang satu lagi keburu rusak di tengah jalan kalau nggak salah. Nah, jadi memang ini kayak jebakan keluarga, tapi yang bisa kita syukurin gitu bentuknya. Iya. Ya ngasih contohnya ya luar biasa Luar gitu biasa, ya. itu Apa mengajarkan sesuatu yang membawa kita supaya bisa peduli sama orang lain. Kan memang kita sebagai manusia harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang Iya, lain, dan iya. ini memang ajaran yang baik lah kalau orang tua, sebagai orang tua mengajarkan hal ini kepada anak-anaknya. Benar-benar. Dan memang perlu sobat-sobat keren di rumah, atau perlu juga mungkin ditiru oleh keluarga-keluarga yang lain hal yang seperti ini. Jadi bukan hanya sendiri aja yang berkhidmat, Iya. tapi kita juga ngajakin orang lain, terutama keluarga kita. Keluarga untuk sendiri. berkhidmat. Kemarin sih sebenarnya nyokap baru meninggal kemarin. Di situ sih saya bilang sayang. Nggak apa-apa, santai aja. Tenang. It's okay. Ya, kalau bisa dibilang sih gue hampir nggak pernah ya ngomong sayang ke nyokap sendiri. Tapi intinya gimana pun juga tindakan gue ya menunjukkan kalau ya gue tuh ada buat dia. Jadi kita itu dulu belajarnya masih menggunakan bahan-bahan yang berbahasa Indonesia. Dan Sekendari itu ya, Iya. apa namanya, sumbernya yang berbahasa Indonesia yang menjadi sumber dasarnya, ya kan? Dan itu kita ketahui terbatas. Terbatas karena memang belum diterjemahkan semua. Tetapi di Kadian yang menjadi menarik, yang menjadi menurut saya satu kelebihan lah. Tapi memang ada juga Jamiah Indonesia memiliki kelebihan, Jamiah Kadian memiliki kelebihan juga. Tapi dari sisi ini Jamiah Ahmadiyah Kadian lebih memiliki kelebihan dari segi itu tadi. Karena kita tahu bahasa, sehingga kita langsung dari sumber aslinya, Mas Yam. Jadi dari sumber asli buku-buku pendiri Jemaat Ahmadiyah itu tadi, Hazrat Masih Maud Wassalam, dan pelajarannya di kelas juga langsung dari buku-buku aslinya, gitu. Jadi bahan kita lebih banyak lah, sumber kita lebih banyak dibandingkan kita dulu di Indonesia. Ada hal-hal yang memang dulu kita nggak ketahui, kemudian sampai di sana jadi kita ketahui, gitu. Selain bahasa Urdu sendiri kan mungkin kalau di luar kurang awam gitu ya. Kalau sumber-sumber buku bahasa Arab sendiri lumayan banyak juga kan? Oh iya, bahasa Arab, Hazrat Masih Maud Wassalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, banyak menulis juga buku-buku dalam bahasa Arab. Dan bahkan beliau menantang ulama-ulama lain juga, barang siapa saja yang berani menjawab buku-buku beliau atau menulis tandingan buku-buku beliau malah mau mengasih hadiah itu. Ya kan banyak sekali buku beliau, Nurul Haq, ya kan, dan buku-buku yang lain juga. Banyak sekali buku beliau dalam bahasa Arab. Bahkan itu saya ingat ada khutbah ilhamiah itu, Pak. Kita tahu itu khutbah ilhamiah itu adalah khutbah beliau di dalam bahasa Arab, dan itu yang diilhamkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, pure itu bahasa Arab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Holy, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghufar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabir, ya Basit, ya Hafid, ya Rafiq, ya Mu'id, ya Muzir, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kermen dimanapun rekan-rekan berada, pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan berkenaan dengan sifat dari Allah Ta'ala, salah satu nama dari Allah Ta'ala dari antara Asmaul Husna, yakni An-Nur. Dan hal ini terbukti dari surah An-Nur ayat 35, di mana di ayat tersebut Allah Ta'ala dikenal sebagai Nurus Samawati wal Ard, cahaya seluruh langit dan bumi. Berhubung pada channel YouTube Islam Keren ini sedang dibahas daras Ramadan dengan bertemakan Asmaul Husna. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu nama dari Allah Ta'ala, An-Nur. Allah Ta'ala berfirman tadi di surah An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard, yakni Allah Ta'ala adalah cahaya seluruh langit dan bumi. Mathal nurihi kamishkating fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annahu kaukabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunati la syarqiyati wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas sunar nurun ala nur, dan seterusnya. Bisa Sobat Keren cek di surah An-Nur ayat 35 ya. Nah, pada ayat tersebut Allah Ta'ala diibaratkan sebagai cahaya seluruh langit dan bumi. Kemudian ada permisalan yang unik di sana, nanti akan saya sampaikan. Poin pertama yang ingin saya jelaskan ialah tentang kenapa Allah Ta'ala disebut sebagai cahaya seluruh langit dan bumi. Apa yang disebut sebagai cahaya? Kemudian kenapa Allah Ta'ala adalah cahaya? Bukankah cahaya adalah suatu benda yang dihasilkan oleh suatu benda yang lainnya? Contohnya kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, cahaya lampu. Cahaya lampu kan berasal dari lampu itu sendiri. Jadi cahaya itu ibarat benda yang dihasilkan oleh benda. Kemudian matahari, cahaya dihasilkan oleh matahari tersebut. Nah, apakah konsep serupa berlaku bagi Allah Ta'ala? Apakah Allah Ta'ala seperti itu? Apakah dari zatnya keluar cahaya yang melingkupi seluruh langit dan bumi? Apakah demikian? Dan makanya harus kita pelajari betul-betul ayat ini, dan kita cek kitab-kitab tafsir di mana para mufassirin yang mulia menjelaskan bagaimana konsep cahaya Allah Ta'ala ini, sifat dan nama An-Nur ini. Nah, cahaya langit itu bisa kita tafsirkan sebagai suatu ilmu pengetahuan, wahyu ilahi atau kalam ilahi. Kemudian cahaya bumi adalah hukum-hukum syariat yang dilaksanakan oleh umat manusia di setiap masa. Jadi kedua cahaya ini semuanya bersumber dan merujuk Allah Ta'ala, berasal dari dirinya. Itulah mengapa Allah Ta'ala disebut sebagai cahaya langit dan bumi, karena cahaya langit yakni ilmu pengetahuan, wahyu ilahi, kalam-kalam ilahi, kitab-kitab suci itu bersumber daripada Allah Ta'ala yang melaluinya, melalui kitab itu, melalui kalam itu, melalui wahyu dan ilmu pengetahuan yang Allah Ta'ala turunkan dari langit, melalui nabinya disampaikan kepada umat manusia. Kita selaku umat manusia menjadi lebih sadar mana yang baik, mana yang buruk. Kita jadi mengetahui mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan, mana yang baik dan mana yang buruk bagi kita, bagi keluarga kita. Apa konsekuensi dari apa-apa yang kita lakukan, Allah Ta'ala juga bahas secara detail. Dan itu diberikan dari Allah Ta'ala. Inilah yang disebut sebagai ilmu samawi dan diisyarahkan sebagai cahaya samawi. Kemudian cahaya bumi adalah hukum-hukum yang ada pada suatu agama dan itu dipraktekkan oleh para pengikutnya, baik itu pada saat Yudaisme, kemudian Hinduisme, Buddhisme, kemudian kekristenan dan Islam dan sebagainya. Di setiap masa Allah Ta'ala memberikan petunjuknya, kemudian Allah Ta'ala mengutus utusannya dengan membawa hukum-hukum. Ada juga yang utusan-utusan yang melanjutkan hukum-hukum sebelumnya, jadi hanya sebagai pengingat saja dan tidak membawa hukum baru. Yang jelas hukum-hukum syariat dari Allah Ta'ala dan dipraktekkan oleh manusia itu disebut cahaya bumi. Yang melalui hukum-hukum tersebut kita menjadi lebih sadar mana yang baik, mana yang buruk, apa yang harus kita lakukan dan yang tidak boleh dilakukan, hukum-hukum ini. Dan kita bisa membangun sebuah masyarakat yang madani, membangun peradaban yang baik.
Nah, ini berkat daripada hukum-hukum yang Allah Ta'ala tegakkan dari agama-agamanya. Dari agama yang Allah Ta'ala turunkan setiap masanya, dan kemudian Islam sebagai agama yang paripurna, sempurna, dan agama yang terakhir yang Allah Ta'ala hendak turunkan ke muka bumi ini. Nah, inilah cahaya langit dan bumi, dan cahaya ini adalah milik daripada Allah Ta'ala, sehingga kenapa Allah Ta'ala disebut sebagai Nurus Samawati wal Ard. Itu saya kira sangat-sangat jelas berkenaan dengan Nurus Samawati wal Ard. Namun kemudian nanti akan saya sampaikan lebih lanjut berkenaan dengan topik itu. Yang ingin saya jelaskan yang kedua ialah tentang permisalan yang sangat unik dari ayat ini, yakni Allah Ta'ala pelita atau cahaya Allah Ta'ala itu seperti diibaratkan sebuah misbah, pelita yang ada di dalam zujajah, semprong kaca. Dan semprong kaca ini berbinar-binar layaknya bintang yang gemerlapan dan disimpan di sebuah mishkah, di sebuah relung. Relung itu dalam bahasa Arab, mishkah dalam bahasa Arab itu seperti sebuah dinding. Kan dinding ada dua sisi nih, kawan-kawan. Sobat keren semua. Dan bila kita membangun sebuah relung atau mishkah di sisi dinding tersebut, nah ini tidak tembus ke sisi dinding yang lain. Jadi kita membuat semacam lubang di dinding tapi tidak tembus ke sisinya yang lain. Dan di lubang itu kita taruh lampu dan sebagainya. Itulah yang disebut mishkah relung. Dan cahaya Allah Ta'ala itu seperti itu. Jadi dia cahayanya pelita yang sangat luar biasa. Itu dibungkus oleh semprong kaca yang membuat cahayanya semakin berbinar-binar. Dan itu disimpan di sebuah relung supaya cahayanya itu terfokus ke satu arah, tidak menyebar. Kita ketahui di dunia ini cahaya yang paling kuat adalah cahaya yang difokuskan ke satu arah dan bukan cahaya yang menyebar ke sana sini. Coba cahaya yang kuat. Misalkan kita senter lah, seperti senter sebenarnya ada cahaya di dalamnya, kemudian ada kacanya, bohlam lah ya. Kemudian ada semacam relung, wadah, yang membuat cahaya senter ini fokus ke satu arah. Nah, inilah juga yang diibaratkan dengan cahaya Allah Ta'ala di ayat ini. Membuat cahayanya lebih terarah, lebih fokus. Seperti sinar laser juga yang bisa bahkan membelah baja. Itu kan cahaya yang difokuskan. Jadi demikian kuatnya. Nah, cahaya-cahaya di dunia juga ternyata yang kuat itu adalah cahaya yang difokuskan oleh semacam relung itu. Nah, inilah juga cahaya Allah Ta'ala. Cahaya yang fokus, yang luar biasa kuat. Luar biasa kuat namun sangat-sangat tidak terbatas kemampuannya. Sangat sempurna sehingga menyinari seluruh alam raya, baik langit dan bumi. Nah, kemudian cahaya ini, semua ini, cahayanya ini dinyalakan dari minyak pohon yang diberkati, yakni zaitun. Yang uniknya ialah pohon ini disebut mubarakah, dan mubarak yang diberkati adalah pohon yang memiliki sesuatu hal yang memiliki segenap atau seluruh daripada keunggulan, kebaikan dan kesempurnaan. Jadi cahaya Allah Ta'ala itu demikian hebat, luar biasa, sempurna, penuh keunggulan dan kebaikan dan tidak terbatas. Diibaratkan dinyalakan oleh suatu minyak dari pohon yang mubarakah, yang diberkati. Dan dari kata mubarakah inilah kita ketahui bahwa sinar Tuhan itu diberkati, sempurna, berarti sempurna, pemilik dari setiap keunggulan dan keistimewaan. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan ialah hal yang menjadi pertanyaan di benak kita tadi ya, membahas lebih lanjut kenapa Tuhan disebut sebagai sinar. Perumpamaan tentang sinarnya kan tadi ya sudah saya jelaskan. Kita lebih lanjut mengapa Allah Ta'ala disebut sebagai sinar. Ada beberapa hal aspek lain yang ingin saya sampaikan. Kenapa Allah Ta'ala disebut sebagai nur. Ada beberapa ahli tafsir menyampaikan bahwa sebenarnya makna daripada Allahu Nurus Samawati wal Ardh itu adalah Allahu Sohibu Nuri Samawati wal Ardh. Jadi Allah Ta'ala itu pemilik atau penguasa cahaya seluruh langit dan bumi. Ada mufasir yang menerjemahkan atau menafsirkan bahwa cahaya di sana adalah isti'arah, perumpamaan, dan yang sebenarnya adalah cahaya itu adalah maksudnya petunjuk dan sebagainya.
Semua ini adalah benar. Kita tidak menyatakan salah satu mufasir atau salah satu tafsir itu keliru. Namun yang lebih mendekati, lebih benar dari antara yang benar adalah bahwa maksud daripada Allahu nurus samawati wal ard adalah jika kita semua, jika kamu, jika engkau ingin membuat suatu benda, baik benda itu di langit ataupun di bumi, bercahaya, maka masukkanlah nur Allah Ta'ala ke dalamnya. Maka benda itu atau orang itu akan bercahaya. Jadi kalau kita ingin seseorang atau ingin suatu benda, suatu tempat bercahaya, masukkanlah cahaya Allah Ta'ala ke sana, dan benda itu pun akan bersinar luar biasa. Itulah kenapa Allahu nurus samawati wal ard disebutkan di sana. Contoh yang jelas ialah seperti Ka'bah, di mana Allah Ta'ala turun ke sana, datang di tempat itu, membuat Ka'bah menjadi markas atau pusat daripada hidayah, petunjuk dunia. Kemudian Nabi Muhammad SAW, di mana Allah Ta'ala turun, cahaya Tuhan Allah Ta'ala turun kepada beliau. Kita ketahui Nabi Muhammad sekarang menjadi matahari ruhani yang menyinari alam ruhani dunia, di mana seseorang tidak akan mencapai Allah Ta'ala tanpa bantuan beliau, tanpa mengikuti beliau, tanpa sinar dari beliau, kita tidak akan mampu untuk mendapatkan atau memperoleh Allah Ta'ala. Dan berkat cahaya Allah Ta'ala lah beliau kelak menjadi seorang matahari bagi alam ruhani kita. Kemudian Masjid Nabawi, di mana Masjid Nabawi tempat Allah Ta'ala juga menurunkan wahyu dan cahayanya di sana. Masjid Nabawi menjadi model percontohan bagi masjid-masjid lainnya di seluruh dunia. Masjid Nabi Muhammad SAW di Madinah ini. Inilah maksud daripada Allahu nurus samawati wal ard, yakni jika kita ingin seseorang bercahaya, suatu benda bercahaya, kita harus melibatkan Tuhan sendiri, cahaya Tuhan sendiri, cahaya Allah Ta'ala sendiri kepada benda itu, agar benda itu memang menjadi bersinar. Kemudian daripada itu adalah karena Tuhan datang sebenarnya ke tempat itu, sehingga tempat itu kemudian menjadi bercahaya. Tuhan datang ke orang itu sehingga orang itu menjadi bercahaya. Contohnya Nabi, kemudian tadi tempat-tempat juga. Dan cahaya Allah Ta'ala ini tidak terbatas, sehingga nurus samawati wal ard juga mengisyarahkan sesuatu hal yang sangat powerful. Cahaya Tuhan itu sangat-sangat kuat dan tidak terbatas. Kemudian bila kita menjalin kontak hubungan dengan Allah Ta'ala, maksudnya ialah kita mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala, kemudian kita melaksanakan syariat-syariat, hukum-hukum agama dengan baik, membaca kitab-kitabnya dan mengamalkannya, itu membuat kita menjadi seseorang yang mampu menyerap cahaya Allah Ta'ala itu sendiri kepada tubuh kita, kepada diri kita. Jadi dengan mengamalkan apa yang Allah Ta'ala kehendaki, inginkan daripada kita di dalam kitab-kitabnya, dalam ajaran-ajaran nabinya, kita mengamalkannya, nah kita menyerap cahaya tersebut dan kita menyinari orang lain dengan cahaya itu. Jadi seseorang yang melakukan kontak dengan Allah Ta'ala, mencoba untuk memiliki ikatan yang kuat dengan Allah Ta'ala, itu mampu kelak untuk menyerap sinar tersebut, sinar Allah Ta'ala tersebut. Kemudian dengan sarana sinar itu dia menerangi orang lain. Karena sinar dari Allah Ta'ala itu kuat, tidak terbatas, dia tidak padam dan tidak tersembunyi. Jadi orang-orang akan kenal, orang-orang akan mengenali bahwa cahaya dalam diri orang tersebut cahaya ilahi. Dan karena berkat cahaya inilah, karena dia tidak bersifat tersembunyi, dan sifat daripada cahaya Allah Ta'ala itu kuat, kian menyebar, terus maju, membuat orang yang menyerap cahaya Tuhan ini juga mampu untuk menyiarkannya, menyebarkannya kepada orang lain dan tidak membiarkannya tersembunyi. Jadi orang lain pun kebagian ikut tersucikan, ikut diberkati. Contohnya banyak, kita lihat Nabi Muhammad SAW, beliau bagaimana hebatnya membuat kaum ummi yang buta huruf menjadi orang-orang yang sangat-sangat mukhlis, sangat-sangat baik dan saleh. Para sahabat radhiyallahu anhum
Hazrat Abu Bakar, Hazrat Umar, Hazrat Utsman, Hazrat Ali, kemudian Hazrat Abu Hurairah. Daripada sahabiah ada Hazrat Aisyah, Hazrat Khadijah, dan sebagainya. Bagaimana kualitas kehidupan rohani mereka itu juga berkat daripada cahaya yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi pada zaman sekarang ini sebenarnya masih bisa, cahaya Tuhan kan tidak terbatas. Kita mengamalkan perintah Allah Ta'ala, kita menyerap cahaya tersebut dan kita dapat menyiarkannya dengan kapasitas yang kita punya dan kita mampu kepada orang lain untuk berpengaruh pada orang lain, memberkati dan menerangi kehidupan orang lain. Inilah juga makna daripada cahaya Allah Ta'ala, nurus samawati wal ard. Jadi cahaya yang sangat powerful, luar biasa, yang mampu diserap oleh seseorang yang melakukan hubungan kuat dengan Allah Ta'ala, dan kemudian dia memberikan petunjuk, bimbingan kepada orang lain, sehingga menyiarkan cahaya tersebut dan bermanfaat bagi orang lain. Inilah juga salah satu makna nurus samawati wal ard. Nah, kemudian hal terakhir yang ingin saya bahas pada video kali ini adalah fakta bahwa peradaban dunia yang mapan dan sebagainya itu tidak lepas daripada bantuan cahaya Allah Ta'ala. Jadi pondasi dari peradaban yang madani itu juga bersumber daripada cahaya Allah Ta'ala. Ada utusan Tuhan di sana dan mengajarkan kitab sucinya, hukum-hukumnya yang diamini, dipatuhi, ditaati oleh umat pada saat itu sehingga membentuk masyarakat yang baik. Kita ketahui Allah Ta'ala mengutus setiap Rasul dan utusannya kepada setiap masa, setiap zaman, dan kita dapati masyarakatnya menjadi sangat-sangat maju. Dan inilah yang menjadi landasan konsep bahwa dasar daripada peradaban dan masyarakat yang madani, yang baik juga bersumber dari cahaya Allah Ta'ala. Nah, itulah kurang lebih sedikit tafsir dari keluasan tafsir tentang sifat Allah Ta'ala An-Nur. Saya Amar Ahmad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.